bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya?
Benar Tuhan, kami hanya mau bernyanyi untuk Tuhan saja, karena belas kasihan Tuhan yang bisa membuat kami menjadi hidup dan memiliki hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami. Saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan mau beribadah sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kami kepada Engkau. Biar kiranya ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan membuat hati Tuhan menjadi bahagia. Dan itulah menjadi tujuan hidup kami, menyenangkan hati Tuhan. Hanya itulah Tuhan yang menjadi impian dan harapan kami. Dan kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bagi anak-anak kami kiranya diberkati saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan semua yang mendengarkan firman Tuhan boleh diubahkan menjadi lebih serupa dengan Tuhan, karena kami adalah ciptaan Tuhan. Biarlah di hati kami ada hati Tuhan, dan biarlah di pikiran kami ada pikiran Tuhan. Dan biarlah di segala ucapan-ucapan kami ada ucapan-ucapan yang menguatkan bagi teman kami dan sesama kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bergembira, bersukacita, menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, kita angkatkan pujian untuk Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat penting dan sangat berguna membangun roh yang ada di dalam diri kita. Untuk itu, mari anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita angkatkan pujian untuk Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman.
anak-anak kami semuanya, terkhusus anak-anak SMP betul di 10/8. Sungguh senang rasanya berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan melakukan ibadah kita. Kita telah mengangkat pujian kepada Tuhan dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita belajar dan kita awali dengan berdoa. Bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat Tuhan dan kehidupan kami. Sampai hari ini kami berjumpa kembali untuk melakukan ibadah kami Tuhan. Kami percaya melalui ibadah kami ini nama Tuhan dipermuliakan, bahkan kami semakin cinta, semakin mengasihi Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami akan belajar dari firman-Mu. Kamu berkati kami, anak-anak kami yang mendengar firman Tuhan, bahkan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan berlaku diberkati, bahkan diubahkan seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bahas sebuah firman Tuhan yang berbicara tentang menggambarkan kehidupan jemaat di Laodikia. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat 22. Anak-anakku kita baca secara bersama-sama. Semuanya kita yang buka Alkitab kita baca dan kita renungkan firman Tuhan ini. Dengan ketiga, kita mulai membacanya. 1, 2, 3. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu bahwa segala pekerjaanmu, engkau tidak ingin dan tidak panas, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Nah, diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang mendengarkan bahkan akan melakukan firman Tuhan ini. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita berbicara dan membahas firman Tuhan tentang keadaan jemaat di Laodikia. Tadi kita tidak bahas bagaimana kita baca bagaimana jemaat yang ada di sana. Apa sih yang menjadi tema di sini hari ini? Jangan suam-suam kuku. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa sih suam-suam kuku, Pak? Suam-suam kuku itu dikatakan tadi di sini tidak panas dan tidak dingin. Berarti dengan kata lain, tidak semangat dan tidak lemas. Kalau dalam makanan itu biasa dikatakan hambar. Gak tahu rasanya gimana. Suam-suam kuku di sini, jemaat di Laodikia itu orang-orang yang suam-suam kuku mengikut Tuhan. Berarti mereka tidak semangat atau mungkin mereka tidak panas dan tidak dingin untuk mengikut Tuhan. Artinya mereka tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kadang-kadang mereka ikut Tuhan, kadang-kadang menjauhkan diri daripada Tuhan. Kadang-kadang mereka ikut dan percaya kepada Tuhan, tapi kadang-kadang mereka melupakan Tuhan. Itulah keadaan jemaat di Laodikia. Nah, sebelum kita berlanjut, Bapak mau bertanya kepada setiap anak-anakku di sini. Posisi kita apakah sama seperti jemaat di Laodikia? Apakah kita kadang-kadang mengikut Tuhan, setelah mengikut Tuhan nanti berbuat dosa, melanggar aturannya Tuhan?
Nah, apa yang Tuhan lakukan? Anak-anakku bisa jawab sendiri dalam hatinya. Apa yang Tuhan katakan ketika jemaat Laodikia mengikut Tuhan suam-suam kuku, tidak sungguh-sungguh, mut-mutan. Kalau hati senang ya ikut Tuhan, kalau hati nggak senang ya udah tinggalkan Tuhan. Ya kalau lagi diberkati ya tinggalkan Tuhan, lagi susah baru datang mencari Tuhan. Itu jemaat Laodikia. Terus apa yang Tuhan bilang? Kalau anak-anak kami yang SMP juga seperti itu, kadang-kadang semangat kali memuji Tuhan, kadang-kadang udah malas, bosanlah ibadah, malas. Itu namanya sungguh-sungguh. Terus apa yang Tuhan bilang kalau seperti itu? Katanya di sini. Ini firman Tuhan disampaikan kepada jemaat dan kepada anak-anak kami hari ini. Di ayat 15 gini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Artinya gini, Tuhan tahu jemaat Laodikia tidak dingin tidak panas, artinya sungsung kuku. Dan Tuhan mau, ya udah, kalau nggak panas dingin aja, jangan dingin, jangan nggak panas nggak dingin. Nggak ada artinya hambar. Ya udah, kalau kamu mau ikut aku kata Tuhan. Percaya aku ya percaya aku kata Tuhan. Kalau enggak ya enggak. Jangan sungsung kuku, jangan suka-sukamu saja. Itu arti bahasa sederhananya. Nah, sekarang firman Tuhan ini sampai kepada anak-anak kami SMP. Anak-anakku, anak-anak SMP metode 10 Belawan, jangan sungsung kuku kepada Tuhan. Tapi jangan engkau mut-mutan mengikut Tuhan. Jangan waktu hati senang, waktu semangat, waktu disita hatinya baru datang kepada Tuhan. Kadang melupakan Tuhan, jangan. Tapi Tuhan mau gini, ya kalau kau percaya sama Tuhan, yuk, mari semangat memuji Tuhan. Mari berdoa sama Tuhan. Mari bersekutu dengan Tuhan. Sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jangan siap beribadah nanti lakukan lagi hal yang salah. Jangan. Itu kata firman Tuhan di sini. Terus apa yang disampaikan Tuhan? Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata keras sekali nih. Ini sangat keras pernyataan daripada Tuhan. Kalau kau suam-suam kuku, gak panas, gak dingin, artinya gak sungguh-sungguh mengikut aku, akan kumuntahkan engkau dari mulutku. Pertanyaannya, sesuatu yang dimuntahkan itu apakah yang baik atau yang enak atau yang menjijikkan? Yang menjijikkan. Artinya Tuhan tidak senang melihat orang-orang yang suam-suam kuku. Tuhan tidak senang melihat anak-anak metode 10 Belawan yang pekerjaannya tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Artinya itu suatu hal yang menjijikkan bagi Tuhan. Katanya tadi apa? Akan kumuntahkan engkau dari mulutku. Wow. Sekarang pertanyaannya, kita mau harum, mau wangi, mau enak di pandangan Tuhan, atau mau menjijikkan? Kalau kita mau menjijikkan, kita akan dimuntahkan. Kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak senang. Hari ini pertanyaannya, apakah kau mau disenangi oleh Tuhan? Jangan sampai kepada jemaat ini diperintahkan, aku muntahkan karena kau sungguh-sungguh kuku, gak sungguh-sungguh mengikut aku. Hari ini kau beribadah, nanti kau melakukan dosa. Hari ini kau berdoa, hari ini kau percaya, nanti kau melakukan pelanggaran-pelanggaran. Hari ini firman Tuhan kepada anak-anakku, anak-anak SMP metode 10 Belawan, ayo sungguh-sungguh mengikut aku. Kalau kau percaya kepada aku, lakukan segala perintahku, jauhi laranganku. Jangan nanti sampai kumuntahkan. Aku gak suka melihat orang-orang seperti itu. Kalau kau beribadah menjadi anak Tuhan, yuk lakukan hal-hal yang baik. Jangan. Jadi sekarang, apalagi Bapak dengar di Belawan, sering anak-anak tawuran. Melakukan apakah hal-hal tawuran itu adalah cerminan anak yang baik? Bertengkar, perang katanya. Saya pesankan kepada anak-anak metode 10 Belawan, jangan terikut dengan hal itu, karena Tuhan jijik melihat itu. Jangan sampai Tuhan marah, Tuhan muntahkan kita. Itu perbuatan yang tidak mencerminkan anaknya Tuhan. Bagaimana kita supaya disenangi oleh Tuhan? Yuk, taat kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tidak lagi berbohong, tidak lagi berdusta, tidak lagi ikut-ikutan sama teman-teman yang bandel, merokok, bertengkar, perang seperti zaman sekarang. Bapak miris melihat di sosial media ada dikirimkan, ada banyak anak-anak yang tertangkap pernah ikut perang. Untuk apa tujuannya?
Gak ada tujuannya, hanya untuk merugikan. Jangan sampai kata Tuhan nanti, kumuntahkan kau, aku jijik melihat. Yuk berubah, dengar firman Tuhan, lakukan, menjadi kesukaannya Tuhan. Selanjutnya apa katanya? Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan lain segala macam. Selanjutnya di ayat 17. Kenapa jemaat Laodikia berpikir, udahlah, ngapain sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh aja. Padahal kita ketahui jemaat Laodikia itu sumber wall yang baik. Mereka mempunyai penghasilan bumi yang baik. Maka karena penghasilan yang baik, makanya mereka berpikir, harta kami banyak, uang kami banyak, jadi bisa mencukupi, gak perlu Tuhan lah. Nah, terkadang kita juga seperti itu. Anak-anak SMP, Bapak ingatkan, terkadang kita juga seperti itu. Kan aku bisa makan karena mama bapakku kerja. Akan aku bisa supaya dihargai orang kan karena usahaku. Kan aku pintar karena aku belajar, bukan karena Tuhan. Ngapain? Ya udahlah, nanti-nantilah bertobat. No, ingat Bapak ingatkan, firman Tuhan katakan, jangan menyombongkan diri. Itu artinya di ayat 17 ini. Jangan menganggarkan kekuatanmu. Jangan sok-sokan menganggarkan pikiranmu. Jangan sok-sokan karena harta orang tua kita banyak. Jangan menganggar karena mungkin ada daging kita. Makanya kita anggar mengikut-ikut dunia ini. Dan tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Percaya. Saya katakan, Bapak katakan hari ini, kesombongan awal dari kejatuhan. Dan Tuhan jijik melihat itu. Jangan sampai Tuhan menggunakan kita. Amin. Ini pesan yang disampaikan kepada jemaat Laodikia. Dan hari ini disampaikan kepada anak-anakku Metode 10 Belawan. Peringatan ini keras. Jangan sungguh-sungguh. Lakukan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan senang. Ketika Tuhan senang, maka kita dapatkan mahkota kemudian nantinya kita bersama di surga nantinya. Katanya tadi di ayat 81, barang siapa yang kukasihi kutegur. Nah hari ini firman Tuhan menegur kita. Kalau kita lagi nggak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan bilang, Tuhan mengasihi kita. Kalau anak-anakku mendengar firman Tuhan ini hari ini, itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Jadi Tuhan menegur kita melalui firman Tuhan ini. Katanya nih, barang siapa yang kukasihi, berarti saya dan anak-anak semua dikasihi Tuhan. Ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu untuk bertobat. Hari ini pesan firman Tuhan. Kita tahu diri kita lagi sungguh-sungguh tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mengikut Tuhan. Artinya Tuhan tidak senang dengan itu. Hari ini firman Tuhan menegur, mari bersungguh-sungguh untuk bertobat. Bertobat artinya meninggalkan segala yang tidak baik, menuju kepada hal yang baik yang Tuhan tujukan. Ini menjadi pesan firman Tuhan hari ini, anak-anakku. Mari kita renungkan kehidupan kita yang salah. Pasti aku tahu mana yang salah, mana yang benar. Dan hari ini mari tinggalkan yang salah. Mari menuju hal yang benar. Itu adalah pertobatan. Pertobatan ibarat seperti ini. Dulu menghadap ke sini, Bapak membelakangi, contohnya Tuhan di belakang Bapak. Bapak membelakangi, berarti saya melakukan pekerjaan, melakukan segala sesuatu dengan apa yang ku mau. Yang menurut pikiran Bapak dan hati Bapak itu benar. Padahal di sana, di depan sana adalah jurang, jatuh ke dalam yang namanya Tuhan tidak senang. Tapi di belakang kita ada Tuhan. Jadi kata bertobat itu berarti kita berputar. Meninggalkan yang jahat, menuju Tuhan, menuju apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Artinya kita betul-betul belakangi, enggak mau lagi lakukan itu. Anak-anakku, itu pesan firman Tuhan. Hari ini Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, Tuhan ingin kita semuanya sungguh-sungguh menyembah Dia. Makanya kita ditegur melalui firman Tuhan ini. Keras firman Tuhan katakan, bertobatlah. Anak-anakku, mari pahami firman Tuhan ini. Di ayat 20 dikatakan seperti ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Hari ini Tuhan datang melalui firman Tuhan. Dalam setiap hati kita, Tuhan sampaikan perkataan ini melalui Bapak hari ini. Tuhan sampaikan firman Tuhan melalui Bapak hari ini. Yuk sama-sama kita mendengar. Dan Tuhan bilang di ayat 20 ini, pintu yang kuketok, hati yang diketok, kalau kau mau membukanya, maka Tuhan akan masuk. Artinya apa? Bertobatan tadi kita menerima Yesus, menerima firman Tuhan,
Akhirnya firman Tuhan masuk dalam diri kita. Selanjutnya apa kata firman Tuhan? Maka aku akan duduk bersama-sama dengan dia dan makan bersama-sama dengan dia. Akhirnya ketika kita membuka hati, percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan hari ini melalui Bapa, dan kita menerima firman Tuhan, Yesus masuk dalam hati kita, masuk dalam diri kita, dan diam di dalam kita. Artinya kalau Yesus Tuhan mau tinggal di dalam kita, berarti Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan senang kepada kita. Itu menjadi poinnya hari ini. Ya, lihat diri kita dalam keadaan seperti apa. Mungkin kita belum sungguh-sungguh. Terlalu sering kita menyakiti hati Tuhan. Melalui apa? Orang tua kita mungkin kita melawan. Mungkin kita gak melakukan hal yang benar. Hari ini kata Tuhan, aku tegur engkau dengan firman-Ku. Maka bertobatlah, hari ini mari bertobat dan buka hatimu supaya Tuhan melalui firman-Nya masuk dalam hati kita. Selanjutnya apa katanya? Barang siapa menang, ia akan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahtaku sebagaimana aku telah menang dan duduk di atas tahta di samping Bapakku, katanya. Siapa yang nanti yang mau ke surga? Ini firman Tuhan janjinya. Kalau anak-anakku mau membuka hati, menerima firman Tuhan, menerima Yesus dalam hatimu, dan berlaku seturut dengan apa yang Tuhan mau, artinya bertobat, maka nanti kita akan bersama-sama duduk di tahtanya, yaitu di surga kemuliaannya Tuhan. Tujuan kita sangat enak, luar biasa. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Anak-anakku semuanya kita punya telinga. Artinya bukan hanya mendengar, tapi sampai kepada kita dengar firman ini, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan begitu mengasihi Bapa, mengasihi kita semua. Dan firman Tuhan ini sampai supaya kita sampai kepada kerjaan surga, duduk bersama-sama dengan Dia di tahtanya Bapa. Terima kasih. Demikian firman Tuhan yang bisa Bapak sampaikan. Mari renungkan dan lakukan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan rahmat-Mu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Begitu keras Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau memperingatkan kami dengan apa yang kami lakukan. Kami mau Tuhan belajar bersungguh-sungguh mengikut akan Engkau, menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya dalam setiap tingkah laku hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya, Roh Kudus-Mu mampukan kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita anak-anakku mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.